Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Saifullah. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah barang yang saya beli dari Tokopedia. Namun di sini yang saya tekankan bukan pada barangnya ya, tapi pada kurir pengirimannya. Jadi ada pertanyaan yang sampai kepada saya, kurir yang bagus untuk pengiriman ataupun transaksi online itu bagusnya yang mana? Apakah JNE, JNT atau Pos Indonesia? Nah, saya sudah mencoba beberapa kurir ya, dan saya mencobanya tidak hanya sekali-sekali, tapi sudah berkali-kali ya. Awalnya saya sering menggunakan JNE, kemudian saya mencoba menggunakan Pos Indonesia, kemudian saya juga pernah menggunakan JNT. Jadi misalnya saya ini menggunakan JNE sudah 5 kali misalnya. Nanti saya akan menggunakan JNT juga 5 kali dan Pos Indonesia juga 5 kali. Jadi saya tidak menggunakan layanan tersebut hanya 1 kali. Jadi kalau misalnya 1 kali kan agak diragukan ya, apakah itu karena prosesnya terhambat karena sesuatu dan lain hal, atau memang pelayanannya seperti itu. Jadi dari pengalaman yang saya dapatkan dari ketiga kurir tersebut, ternyata yang terbaik itu adalah JNT. Kenapa? Karena JNT itu dia bisa mengirim barang sampai ke pelosok desa dan itu langsung dikirim ya, langsung diantar sampai ke rumah walaupun itu sampai ke desa. Sedangkan JNE saya pernah ngirim beberapa kali, entah itu kesalahan dari kantor yang ada di tempat saya atau gimana, saya juga kurang tahu. Yang jelas saat saya menggunakan JNE, mereka malah menyuruh saya untuk menjemput barangnya di kantor. Saya suruh pergi ke rumah, malah mereka nggak mau. Kemudian sedangkan Pos Indonesia, dia bisa mengirim sampai ke pelosok desa juga. Namun sayangnya ada kekurangan. Kekurangannya yaitu pada waktu pengiriman. Jadi kalau Pos Indonesia biasanya dia bisa mengirim sampai ke wilayah yang luas ya, wilayah yang sangat luas di Indonesia. Jadi dimanapun biasanya dia bisa mampu mengirimkan barang. Contohnya kemarin saya kirimkan surat dari Google ya, ada 2 surat. Yang pertama surat Google Business dan surat AdSense. Dia bisa sampai ke rumah, tapi terkadang memang disuruh datang ke kantor. Ya mungkin ada kendala yang tidak bisa mereka kendalikan ya. Yang jelas tapi mereka bisa mengirim sampai datang ke rumah ataupun sampai ke tujuan. Jadi dari ketiga layanan tersebut sebenarnya yang pertama JNE harganya standar lah ya, sama seperti JNT, cuman untuk pelayanan pengiriman sampai datang ke tempat tujuan, yang berdasarkan pengalaman saya JNE itu agak kurang bisa lah sampai ke daerah yang sangat jauh gitu. Sedangkan JNT itu bisa kirim sampai ke pelosok, bahkan sampai diantar sampai datang ke rumahnya. Sedangkan harganya ya mirip sama JNE. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada 2 barang sama-sama bagus, tapi yang satu bisa sampai dikirim ke tempat tujuan langsung, yang satunya harus ngambil di kantor. Nah gitu. Sedangkan Pos Indonesia dia bisa ngirim ke pelosok tapi waktunya lama. Ini saya contohnya ngirim ini, padahal ini dikirimnya ke kota ya. Saya kemarin ngirimnya dari tanggal 21. Bayangkan datangnya tanggal berapa ini? Tanggal 27. 1 minggu untuk, padahal ini saya pakai yang paket paling cepat, paket kilat ya. Udah yang paling cepat, malah datangnya 1 minggu, itu pun tujuannya itu ke kota bukan ke desa. Jadi kalau misalnya kalian mau beli barang online, saya rekomendasikan sih pakai JNT. Tapi ya harus dilihat lagi ya, apakah di tempat kalian ada kantornya atau tidak. Tapi dari sekian banyak
kurir yang saya tahu ya JNT yang lebih bagus lah. Waduh, ternyata ini beda dengan yang dulu saya beli.